Halo Sobat Kuyo, datang lagi di Kuyo Podcast. Kali ini gue kedatangan penyanyi baru, yaitu Axel Hunila. Axel Hunila, halo semuanya. Axel, coba dong kenalin ke Sobat Kuyo. Teman-teman semua kenalin, aku namanya Axel Hunila, bisa dipanggil Axel aja. Aku umurnya 22 tahun, asalnya dari Ambon. Aku sehari-hari kerjanya nyanyi aja sih. Sehari-hari masih nyanyi aja? Iya, nyanyi aja. Jadi aku produksi lagu kemarin juga, jadi sempat rilis juga. Kayaknya nggak usah bahas langsung ke dalam situ dulu kali ya. Oh, nanti padahal penasaran loh Sobat Kuyo sama lagu baru Axel. Nanti kita nyanyiin kali ya. Oke, boleh. Kalau boleh tahu emang tentang apa lagu terbarunya? Itu single atau album? Itu single. Single keberapa? Itu single ketiga. Wow. Tapi itu single perdana bersama Benz Entertainment. Jadi label aku yang baru namanya. Oh, okay. Namanya Benz Entertainment. Okay. Itu lagu itu ditulis sama Bung Beno. Bung Beno? Iya, Bung Beno Lololia. Itu salah satu gitarisnya Lala Huta. Ditulis sama Bung Beno, terus dinyanyiin sama aku. Kemarin judulnya Cuma Butuh Itu. Cuma Butuh Itu. Cuma asik. Butuh Itu, asik. Lagunya tentang apa? Lagunya itu tentang apa ya? Kayak penantian, penantian yang nggak kunjung datang sampai sekarang pun dia masih tetap nanti, dia masih tetap nunggu kekasihnya yang lama yang udah pergi gitu. Ya ampun, sedih banget ceritanya, galau loh gitu. Ya, sebenarnya ceritanya galau sih, cuman musiknya itu dibikin agak ke enjoy ya, iya? Lebih ke enjoy. Jadi vibes sedihnya dapet, jadi tapi masih bisa gerakin badan juga gitu kan, masih bisa joget-joget lah dikit-dikit. Oke, keren banget. Nah, harus dengerin kayaknya nanti. Pastilah dengerin. Makanya nih Sobat Kuyo penasaran banget. Nah, Axel dengar-dengar punya hubungan sama almarhum Glenn Fredly. Iya benar. Kalau itu benar. Itu gimana tuh? Coba boleh ceritain nggak? Kalau itu sih sebenarnya dari keluarganya nyokap. Keluarga nyokap. Keluarga nyokap? Nyokap itu saudara sepupu sama nyokapnya Glenn Fredly. Jadi kalau ada dua konteks, kalau di Ambon itu ada hubungan keluarga yang besar sama yang kecil juga ya. Rata-rata kayak gitu. Berarti sih ya. Adat Ambon ini ya? Iya, adat Ambon. Nah, kalau yang di hubungan keluarga besar itu Glenn Fredly itu mamahnya itu marganya Siahaya. Iya, dan aku Noya. Jadi itu satu kampung. Itu satu kampung dan itu bahasanya apa ya? Adik sama kakak gitu lah. Okay. Nah, kalau yang di keluarga kecil, di keluarga inti, mamah aku sama mamahnya Glenn itu adik kakak sepupu gitu, karena dari orang tua lah gitu. Jadi aku sebenarnya panggil almarhum Glenn itu sebenarnya om, bukan kakak. Om. Iya, cuman karena mungkin kita seringnya manggil bung. Jadi kebiasaan di Ambon kan biasanya manggilnya kalau enggak bung ya itu kakak gitu kan. Gitu sih. Berarti cukup dekat juga ya saudaraan sama almarhum Glenn Fredly. Nah, pernah dengar nggak kayak disamain gitu sama almarhum? Kalau disamain sih hampir setiap hari sih pasti ada seperti itu tadi. Iya, hampir setiap hari. Tadi sempet main Instagram, ada banyak juga yang komen kayak, Axel nyanyiin lagu Januari dong, nyanyiin lagu Kasih Putih dong, soalnya suara miripnya kayak Glenn gitu. Sebenarnya puji Tuhan sih disama-samain gitu kan, cuman ada satu sisi yang pengen kayak nggak mau disamain sama beliau ya, walaupun sebenarnya kita harus bangga gitu kan disamain sama seorang maestro gitu. Cuman di satu sisi aku tuh pengen kayak orang kenal aku nih sebagai Axel Hunila gitu, bukan sebagai Glenn Fredly atau the next Glenn Fredly gitu kan. Gitu sih. Emang kalau mau bilangnya mirip banyak banget malah. Coba kalau boleh, ini kan tadi bilang nggak mau disamain, tapi boleh nggak sih sedikit nyanyiin lagunya almarhum? Boleh banget dong. Oh iya, boleh banget. Ini kita pakai gitar ya. Iya. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renungku. Oh jiwaku, jiwa
aku menyatu, come on say. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu, yeah. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Kasih putih. Meleleh. Meleleh ya? Banget. Menurut kakak sama nggak? Sama ya? Beda, itu tadi lagu Beda. Glenn Fredly tapi ala Excel Ala sendiri Excel ya? gitu. Puji Tuhan lah ada satu orang ya. Akhirnya ada juga ya. Cuman aku aja ya, pasti semua orang yang ada di pelosok Indonesia pasti sedih karena seorang nama Glenn Fredly itu panutan banget kan, inspirasi dia, seorang inspirasi yang apa ya, yang menjadikan musisi, bahkan yang bukan musisi juga ikut dengan alurnya dia gitu. Jadi soal kebaikan sosial dan lain-lain. Waktu itu aku mau cerita dikit, boleh nggak apa-apa ya? Boleh. Waktu itu Glenn Fredly itu meninggal, aku lagi dalam perjalanan ke Puncak sama teman-teman. Tiba-tiba aku lihat di Instagram, ada di salah satu teman story. Terus aku lihat Glenn Fredly meninggal kabarnya gitu. Cuman belum ada pasti karena waktu itu semua pasti nggak percaya kan. Cari di Google, cari di media lain-lain, belum ada infonya sama sekali. Emang udah ada, cuman belum ada yang emang bener-bener pasti gitu loh. Aku nunggu, deg-degan juga gitu kan sebenarnya. Tiba-tiba aku buka Instagramnya, ada teman aku, dia bilang, Excel coba buka Instagramnya Tompi. Dari situ Mas Tompi ngungkapin di Instagramnya kalau bener Glenn Fredly meninggal dunia. Teman-teman aku lanjut ke Puncak, aku muter balik, aku balik lagi ke Jakarta. Terus aku sendirian. Padahal itu udah mau nyampe Puncak sih itu sebenarnya. Terus aku muter balik sendiri. Tiba-tiba ada 2 teman aku juga nyusulin. Terus akhirnya kita ke Jakarta, kita ke rumah beliau. Ternyata mayatnya belum nyampe. Mayatnya belum. Iya. Masih di rumah sakit. Terus habis itu pas mayatnya nyampe baru aku anterin ke gereja, sempat ibadah di gereja juga, ibadah di rumah. Besoknya baru pemakaman. Sedih banget malah. Karena Glenn Fredly itu salah satu, jujur dia itu yang bikin aku sampai ada di Jakarta gitu. Jadi kalau aku boleh cerita, orang Ambon, khususnya orang Ambon ya, timur khususnya orang Ambon itu rata-rata itu nggak berani melangkah, bukan nggak berani tapi masih terpaku sama kalau di luar Ambon itu keras, ibu kota keras. Makanya dia di daerah sendiri aja gitu, nggak berani. Iya, jadi nggak berani melangkah buat ngeraih mimpi. Nah, seorang Glenn Fredly itu yang bikin banyak musisi muda di Jakarta ini, di ibu kota ini. Ya pokoknya banyak lah, termasuk aku salah satunya yang dia ngerubah mindset aku sampai aku, oh iya ya harus keluar ya ke Jakarta. Jadi aku harus emang bener-bener fight di Jakarta baru aku bisa dapat mimpi aku, bisa raih mimpi aku seperti dia gitu kan. Pas tahu dia meninggal tuh sedih banget, parah. Pengen nangis ya. Iya, fans dia ngerasain sedih banget sih. Soalnya dia dari dulu sampai sekarang lagunya ngehits terus. Di berbagai kalangan umur juga kan dia lagunya tuh selalu bisa kita bikin enak gitu kan. Iya. Nah, kalau ada nggak selama kenal beliau gitu, ada pesan yang Excel ingat nggak dari dia? Aku pernah sekali, ini yang aku paling ingat. Jadi 2018 pertengahan, sekitar bulan Maret atau Juni, April lah gitu. Aku sempat ikut salah satu ajang pencarian bakat di stasiun televisi ya. Setelah itu aku sebelum aku balik ke Ambon, aku sempat bertemu sama beliau dulu. Waktu itu kita ketemunya ada banyak musisi-musisi Ambon kok waktu itu. Pas kita mau kayak apa ya bahasanya, kalau kumpul saudara kalau orang Ambon bilangnya ya. Ya kayak meeting gitulah buat acara Natalan Desember. Itu kita di daerah M Block, di Blok M ya kan. Iya. Terus ngobrol. Sempat di waktu itu sempat bilang aja katanya kalau emang orang Ambon itu
maksudnya gini, orang Ambon itu kalau dari Ambon melangkah keluar itu jangan pernah terpaku sama kayak sisinya Jakarta itu kejam. Karena dia bilang pengalaman dia itu dia hidup dimanapun orang sayang sama dia, orang peduli sama dia karena dia juga peduli sama orang, dia sayang sama orang gitu. Karena yang kita tahu sosialnya seorang Glenn Fredly itu tinggi banget, dia bilang jangan takut meraih mimpi gitu. Tinggi banget dia. Orangnya sangat peduli. Kira-kira seperti itulah. Jangan takut meraih mimpi. Iya, jangan takut. Kalau kamu takut ya begini, aku dari pesan-pesan yang dia sampaikan bukan cuma buat aku tapi buat teman-teman banyak di Ambon gitu, aku punya pemikiran kalau kalau impian kamu, kalau kamu nggak berani berkorban untuk impian kamu, berarti impian kamu yang harus kamu korbankan gitu. Benar nggak? Iya kan? Kira-kira seperti itu. Menyentuh banget tadi. Sedih sih. juga ya. Iya, sedih banget. Kelihatan sih beliau tuh udah pasti udah musisi maestro, pasti banyak juga ya pesan dia untuk penyanyi-penyanyi muda kalian gitu kan. Nah, tadi gue sempet dengar juga katanya Aksa pernah ikut ajang pencarian bakat. Iya benar, itu benar. Itu kapan dan waktu itu apa? Solo kah atau boy band atau apa itu salah satu ajang aku boleh sebut ya programnya? Boleh. Kita bisa edit. Oke. Waktu itu. Programnya itu The Next Boy Girl Band Indonesia Season 2. Oh, boy band. Iya benar. Di Global TV waktu itu 2018. Aku ikut special city audisi dari Ambon. Aku dapat tiket, terus aku berangkatlah ke Jakarta. Itu sampai di episode 5 gitu. Langsung aku, kalau nggak salah ya, episode 5 terus aku balik lagi, aku pulang ke Jakarta karena aku nggak lolos gitu. Tapi puji Tuhannya bangga bisa sampai di TV nasional untuk seorang Axel Hunila gitu. Karena kita di pelosok gitu kan. Jauh dari Ambon. Iya, jauh banget gitu. Maksudnya gini loh, satu yang membanggakan itu kalau orang lihat dari seorang Axel Hunila itu sosoknya itu nggak boy band banget gitu kan, cuman aku nggak ngira juga tadi gua pas dengar boy band. Iya, jadi aku bersyukur banget gitu bisa lolos sampai boy band, apalagi bertahan secara beberapa ini kan. Jadi ya puji Tuhan banget lah, suatu kebanggaan juga buat aku gitu kan. Waktu itu kenapa kok milih buat masuk ke ajang pencarian boy band? Kenapa nggak nyari yang solo gitu? Nah, ini sebenarnya yang menarik. Jadi dulu aku di Jakarta, aku di Ambon maksudnya. Aku dulu di Ambon. Aku itu mau berangkat ke Jakarta itu susah banget. Aku berangkat susah banget karena kebetulan aku yatim piatu. Oh ya? Iya, bokap sama nyokap itu udah meninggal kan. Terus aku mau berangkat ke Jakarta itu aku susah banget. Kebetulan waktu itu aku ekskul di sekolah, jadi depan sekolah itu ada satu hotel. Nah di situ mereka lagi ngadain audisi gitu. Teman aku masuk manggil di sekolah kan, aku lagi ekskul. Asal di depan itu ada yang audisi, coba lihat itu audisi apa gitu. Aku keluar percaya diri gitu kan, aku lihat audisi boyband, maksudnya aku pengen ikutan tapi aku nggak percaya diri karena iya udah pakai konteks boyband gitu kan. Orang tahu kalau boyband harus cakep atau iya benar sih. Terus aku percayain diri aja karena aku pengennya mungkin ini satu pengalaman juga buat aku dan satu sisinya bisa jadi batu loncatan untuk aku nyampe di Jakarta mungkin. Aku nggak punya ekspektasi lebih untuk sampai juara dan lain-lain. Yang penting aku punya dua itu aja, pengalaman sama satunya lagi itu batu loncatan buat aku ke Jakarta. Makanya akhirnya aku bisa sampai di sini karena itu. Berarti itu pertama kali jalan Axel buat ke Jakarta waktu itu? Iya, pertama kali. Kalau untuk menata karir 2018 waktu saat itu. Cuman kalau dulu aku besarnya di Jakarta. Aku besarnya di Jakarta sampai 2008. Aku pulang lagi ke Ambon. Aku mau kembali lagi ke Jakarta. Aku bingung nggak tahu seperti apa karena bokap sama nyokap udah meninggal. Ya udah aku cari batu loncatan, akhirnya puji Tuhan aku bisa sampai di sini sampai sekarang gitu. Itu sorry kalau boleh tahu meninggalnya mereka kapan? Kalau nyokap kalau bokap itu 2008, kalau nyokap itu 2012. Udah lumayan lama sih. 4 tahun ya. Iya. Lumayan lama juga. Dan setelah itu Axel tinggal sama? Aku tinggalnya, banyak banget ya. Udah lagi sedih iya. Jadi aku itu di Ambon tinggalnya sama keluarganya bokap.
sama nenek, sama ada tante, sama uncle aku juga, sama ada adik kandung. Adik kandung aku juga ada di Ambon, jadi aku tinggal sama mereka gitu. Nah berarti Axel sendiri kenapa kok mau jadi penyanyi sebelumnya? Kalau pertama kali sadar bisa nyanyi itu kapan? Waktu sekolah kah? Aku kelas 4. Wah, umur 4 maksudnya, bukan kelas 4 ya. Itu jadi kalau di Ambon itu emang udah jatuhnya kayak adat gitu ya. Aku kebanyakan cerita nggak sih? Nggak apa-apa ya. Tapi penasaran tentang. Kalau di Ambon itu ada kayak semacam mau bilang ada tapi bukan ada, tapi udah sejadi tradisi kebiasaan lah. Jadi orang Ambon itu siapapun anaknya yang baru lahir dalam konteks agama Kristen ya, pasti diwajibkan untuk masuk anggota paduan suara atau vokal grup di gereja. Iya, jadi mulai terlatih dari situ. Pas umur 4 tahun, aku puji Tuhannya pas 5 tahun dulu baru aku disuruh untuk solo. Waktu tergabung. Iya, tergabung di vokal grup waktu itu. Puji Tuhannya. Jadi ya masih kecil-kecil lah kita. Puji Tuhannya di situ. Wow, itu mudah banget waktu kecil ya. Tapi keren sih maksudnya, dan sampai sekarang Axel mengejar mimpinya buat jadi penyanyi itu udah kayak keren banget. Karena kan kita kalau nyanyi ya udahlah cuma di rumah aja, yang lainnya tetap kerja biasa aja, tapi Axel tetap jadi penyanyi. Nah, terus sekarang ini tadi masih ngomongin tentang Glenn Fredly ya. Terus sosok beliau di mata Axel itu gimana? Kalau sosok beliau ya seperti yang Axel bilang tadi gitu, maksudnya beliau itu nggak bisa tergantikan lah. Beliau itu the one and only. Itu lain dong. Selesai tit gitu kan. Jadi kalau seorang Glenn Fredly itu nggak bisa terganti. Untuk aku ya, nggak tahu untuk orang lain. Tapi kalau untuk aku nggak bisa terganti karena yang aku tahu Glenn Fredly itu the one and only gitu. Mungkin banyak yang ngomong, atau mungkin banyak juga yang ngaku-ngaku sebagai gue ini the next Glenn Fredly. Gue bakal jadi Glenn Fredly kedua, gue bakal lanjutin perjuangannya. Kalau menurut aku sih ya mungkin itu persepsi mereka gitu. Cuman kalau menurut aku Glenn Fredly itu nggak bisa digantikan karena yang punya dia ya cuma dia gitu. Yang punya kita ya cuma kita gitu. Kita nggak bisa menggantikan posisi dia nggak bisa menggantikan posisi kita juga. Sama halnya gitu kan. Cuman kalau untuk melanjutkan perjuangannya kita masih bisa. Kalau emang kita mau lanjutin perjuangannya, ayo kita bareng-bareng gitu. Buat industri musik tanah air gitu kan. Buat Ambon City of Music. Kalau aku itu tujuan utamanya. Buat Ambon sebagai kota musik dunia. Itu tujuan aku. Satu. Ambon sebagai kota musik dunia. Iya benar. Oke. Nah berarti ada dong lagu daerah Ambon, ada nggak sih? Oh banyak sih, banyak banget. Coba nyanyiin salah satu lagu daerah Ambon yang Axel hafal atau suka. Lagu Ambon. Mau pakai gitar lagi? Boleh. Boleh, atau mau pakai gitar atau pakai suara aja. Enggak. Jadi empoknya lagi minum. Tapi sekarang di YouTube juga emang udah banyak kan lagu-lagu daerah sana gitu. Oh banyak. Banyak banget. Malah sekarang di sosial media yang paling banyak gitu kan. Kalau di TikTok gitu kebanyakan itu yang bahasanya apa ya, FYP ya. Ya kalau FYP itu ya lagu-lagu timur kebanyakan sekarang kan. Kebanyakan seperti itu sih menurut aku. Lagu timur ya. Lagu judulnya timur. Bentar, aku lupa nih. Aku lupa nih punya lagu apa nih. Oh ya. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu. Show mama gendong beta sambil mama bakar sagu, mama menyanyi buju-buju lah sampai besar begini. Beta selalu
beta mamae Sio mama beta rindu mau pulangi Sio mama mama sulia kurus lawangi beta belum balas mama mama pun capek sodolowe oh sio tete manise jaga beta pu mama Itu lagu tentang apa? Kayaknya ada mamai gitu, ibunda kah, mama kah? Itu judulnya Sio Mama. Jadi Sio Mama itu kayak apa ya? Kalau diterjemahkan itu mama udah pasti mama ya, ibu ya. Kalau Sio itu kayak aduh gitu. Oh aduh. Aduh mama gitu kayak apa ya? Kayak kasihan, kayak rindu, ada rasa ininya gitu. Rasa sedihnya gitu. Kalau Sio Mama. Lagu itu menceritakan seorang anak yang dibesarkan oleh ibunya dengan asihnya, dengan kasih sayangnya, dengan perjuangan orang tuanya gitu kan, khususnya seorang ibu gitu kan yang udah melahirkan. Terus ibunya udah pergi, anaknya itu pengen membalas kasih ibunya, tapi belum kesampaian karena ibunya udah nggak ada gitu. Kira-kira lagunya ceritanya tentang itu. Itu lagu buat Mama Axel juga bukan? Ini salah satu lagu yang buat aku, salah satu lagu yang mungkin nggak bisa aku lupain juga karena ini lagu pertama kali aku juara. Oh ya? Waktu kapan itu? Aku pertama kali ikut lomba itu SMP kelas 1. SMP kelas 1. Nyanyi lagu ini? Aku nyanyi lagu ini dan puji Tuhannya aku juara 1. Pakai lagu ini. Juara 1. Jadi lagu ini ya nggak bisa dilupain karena kebetulan waktu itu Mama udah meninggal juga gitu. Mama udah meninggal. Ya udahlah jadi lagunya buat kenang-kenangan aja gitu kan. Karena emang liriknya juga bagus gitu. Aku juga lupa siapa yang ciptanya, siapa dulu nyanyinya. Cuma kalau versinya sekarang banyak banget yang nyanyiin lagu itu. Judulnya Sio Mama. Oke, tadi habis ngomongin almarhum Mama Axel, terus udah ngomongin Glenn Fredly. Nah, sekarang kita masuk ke Axel sendiri nih. Axel, inspirasi kamu siapa buat jadi penyanyi? Sosok inspirasi untuk jadi penyanyi. Ya, salah satunya itu ya Glenn Fredly. Itu udah pasti. Setiap orang timur itu dia pasti punya choice untuk menjadikan Glenn Fredly itu sebagai inspirasi dia. Karena seperti yang aku bilang tadi, kembali lagi ke awal, Glenn Fredly itu yang membuka mata semua anak-anak muda yang ada di daerah timur gitu. Jadi ya dia salah satu inspirasi bagi aku. Tapi kalau untuk referensi lagu dan lain-lain itu aku lebih ke penyanyi-penyanyi luar. Jadi seperti Boyz II Men. Tahu Boyz II Men, ada Brian McKnight, Kece and Jojo, kira-kira seperti itulah yang black gitu, sama kayak aku juga black gitu. Tapi blacknya manis ya kan? Manis kok, manis banget. Manis. Terus selain itu kalau suka nyiptain lagu sendiri gak? Aku suka nyiptain lagu sendiri. Aku udah banyak banget pasti biasanya. Aku udah banyak banget sampai aku juga udah lupa lagunya yang mana-mana aja gitu. Udah lupa judulnya apa-apa aja. Kemarin aku sempat rilis beberapa lagu juga, judulnya itu single pertama ya judulnya Sengaja Yang Salah, single kedua itu judulnya Mendalam. Itu dua-duanya itu aku yang tulis sendiri. Nah untuk yang single ketiga ini aku nyanyiin lagunya Bung Beno Lololia. Nah tapi kayaknya bakal ada something new juga nanti
sekitaran pokoknya waktu-waktu dekat lah. Kapan dalam itu? waktu yang dekat. Deket lah ya. Iya, cuman aku belum bisa bilang kapannya, bulannya dan karena masih dirahasiakan. Dan Single baru kah atau apa? Iya, single baru juga. Jadi aku kasih bocoran sedikit aja kali ya. Boleh. Jadi lagunya itu lagu ini menceritakan tentang apa ya? Rasa percaya kalau Tuhan itu cuman satu. Yang membedakan kita hanya huruf vokal yang berbeda. Gitu. Huruf vokal. Jadi seperti ini, aku jelasin ya. Maksud aku huruf vokal berbeda itu, aku ambil contoh dari Muslim sama Kristen. Kalau Muslim itu sebut Allahnya itu Allah, kalau Kristen sebutnya tetap Allah. Jadi di huruf vokal depannya itu yang berbeda gitu. Tuhan tuh satu. Iya, jadi lagu ini lebih ke tentang perbedaan lah gitu, perbedaan keyakinan. Tapi yang nyiptain Excel sendiri atau? Aku sendiri, yang nyiptain aku sendiri. Cuman masih dirahasiakan. Belum boleh. Kita tunggu ya. Belum boleh di iniin, iya. Excel terbaru. Lanjut, oke. Nah, tadi Excel mau rilis lagu tentang kayak agama gitu ya, Tuhan iya, itu bener. satu. Nah, kira-kira kenapa nggak lagu cinta? Oh, cinta kan lagi ngetren banget. Iya, kayaknya kakaknya butuh kasih sayang kayaknya ya. Kayaknya butuh sekali ya. Boleh, Excel mau. Oh, enggak deh. Masuk baik. Takut. Enggak, maksudnya gini. Sebenarnya ini lagu cinta juga. Iya. Cuman ceritanya itu tentang cinta yang dibalut, cinta yang dipisahi, cinta yang cinta yang dilandaskan, didasari oleh dua iman yang berbeda. Iya. Dan salah satu di antara mereka itu ingin sekali menunjukkan ke semua orang kalau kita itu ya bisa bersatu, tapi di satu sisi lainnya juga dia masih bertanya-tanya sampai sekarang. Jadi kayak bahasanya itu kayak Tuhan kalau emang dia untuk aku, tunjukkan jalannya. Tapi kalau dia bukan untuk aku, tunjukkan jalannya juga. Gitu kan. Jadi biar aku dapat jalan pintasnya gitu untuk mengakhiri atau melanjutkan hubungan ini gitu. Kira-kira lagunya seperti itu. Kalau ini lagu diciptain sendiri, ini pengalaman sendiri bukan? langsung barbar ya kayak. Cus gitu. Aduh. Iya berarti kalau jawabnya lama berarti iya. Jadi iya benar. Waduh. Ini guys, lagu ini pengalaman aku sendiri, tapi udah lama banget, itu dari 2019 lah, 2018 masuk ke 2019 aku pernah mengalami hal itu, tapi waktu aku masih di Ambon. Aku sempat keluarin lagu beda agama juga, tapi dalam versi ya bahasa daerah, bahasa Ambon. Aku memutuskan sekarang buat meremake lagu itu menjadi sebuah lagu yang bisa dinikmati oleh semua kalangan di pelosok Nusantara di Indonesia gitu. Jadi aku pengennya ya karya aku ikut mewarnai industri musik Indonesia dengan kisah-kisah aku yang mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman aku, karena aku yakin kalau iman yang hubungan di antara dua iman yang berbeda itu pasti banyak banget yang ngejalanin kan. Banyak. Salah satunya gua. Waduh. Waduh, jadi sedih deh. Iya, jadi sedih ya. Kayaknya kita harus cerita-cerita deh kayaknya ya. Kita harus cerita-cerita deh. Melau nanti. Berapa lama waktu itu ngejalanin cinta beda agama? Aku 1,5. Wow. 1,5 tahun, iya. Susah kan? Sebenarnya sih susah itu ya. Sampai dijadiin lagu soalnya kisahnya. Sebenarnya kalau mau bilang susah juga enggak, karena di dalam lagu itu aku sampai sekarang masih bertanya-tanya gitu. Jadi gimana ya mau bilang susah? Sebenarnya banyak yang udah terjadi yang seperti itu juga. Mau bilang enggak susah juga, tapi ya begitu gitu. Susah dijelasin lah, tapi orang pasti ngerti lah kalau udah konteks dua iman yang berbeda itu satu hal yang mungkin kalau lo mau jalanin ya lo tahu resikonya. Kalau mau jalanin lo tahu resiko. Ya harus ada satu yang ngalah. Ya harus ada satu yang ngalah, karena satu rumah itu hanya ada satu tiang.
dia nggak bisa 2 tiang. Gitu. Oke. Tapi sekarang kan udah bisa kan pernikahan beda agama? Bisa dong 2 tiang dalam satu rumah? Udah bisa ya. Kalau debat cinta sama gue nih susah nih. Udah bisa ya. Udah bisa. Aku nggak tahu tuh soal itu tuh. Boleh diceritain kayaknya ya? Udah ada. Udah bisa ya. Tapi mungkin tergantung keluarga kadang-kadang. Kalau itu juga itu salah satunya. Itu kan sebenarnya mungkin ya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita mau melakukannya, kita mau menjalani hal itu ya it's okay, no problem gitu. Maksudnya itu urusan lo, ini urusan gue. Kalau lo mau jalanin hubungan lo sama yang beda juga, kalau gue mau jalanin hubungan gue sama yang beda juga ya terserah gitu. Itu hubungan lo, ini hubungan gue gitu. Tapi kalau soal menyangkut bawa-bawa agama atau dan lain-lain, itu urusan kita sama Tuhan lah gitu. Karena yang aku tahu kayak misalnya contohnya aku sebagai seorang Kristen, misalnya aku berpindah agama, sebenarnya itu baik juga. Maksudnya baik dalam artian begini, kecuali aku keluar dari Kristen terus aku tidak memeluk agama, tidak mempercayai Tuhan. Aku keluar dari Kristen terus aku berpindah agama ke agama yang lain, itu berarti aku mempercayai Tuhan. Masih tetap mempercayai Tuhan. Itu kan cuma dalam konteks yang berbeda aja. Kira-kira seperti itu. Rumit ya kalau ngomongin agama, jadi berat aja bahasanya gitu. Aduh, ditanyain soal agama lagi. Tapi kalau ngomongin cinta gitu, Axel pernah nggak patah hati? Aku nggak pernah pacaran jadi. Nggak pernah pacaran 22 tahun nggak pernah pacaran? Enggak dong, udah dong. Enggak ya. Saya nggak pernah pacaran. Pernah dong. Sekarang anak-anak 13 tahun, 12 tahun kan udah pacaran. Udah sih, patah hati sih banyak. Bisa patah hati langsung tuh terinspirasi lagu. Pernah kayak gitu? Teman-teman aku sih. Bikin lagu gitu. Teman-teman aku banyak. Axel, bikinin aku lagu dong. Aku pengen bikin lagu gini. Aku bilang, lu telepon pacar gua. Lu bilangin dia putusin gua. Gua bikin lagu malam-malam ini juga buat lu. Lu harus meeting dulu sama dia, mutusinnya seperti apa biar gue bikin lagunya seperti apa, kira-kira seperti itu. Kalau bikin lagu buat soal patah hati sering banget, malah karena emang aliran aku di arah itu, di galau. Kayak single aku yang pertama, single aku yang kedua, single yang ketiga ini dia agak sedikit berbeda, dia ada groove-nya karena emang lagunya bukan lagu aku, lagu yang ditulis oleh Bung Beno yang tadi aku bilang. Nah, lagu keempat ini rencananya mau balik lagi ke awal, ke ya mellow bet lah gitu. Oke. Nah, kira-kira ada nggak target Axel yang belum tercapai? Atau 5 tahun atau tahun depan Axel mau ngejar apa? Aku target sekarang ya, target aku cuma satu sih, punya apa ya, aku ngelihat orang tuh kayak di televisi, di video, Instagram, YouTube dan lain-lain, atau lihat konser gitu tuh seneng banget ya kalau jadi penyanyi yang udah dikenali banyak orang, terus punya konser. Iya, nggak perlu punya konser, yang penting udah berdiri atas panggung, pas nyanyi, lepas mic-nya, semua yang ada di situ ikutin nyanyi lagu kita, itu yang aku pengen banget sih sampai sekarang. Pengen aku capai hal itu. Karena berarti karya kita udah dikenal orang-orang. Iya, gitu. Jadi mereka apa ya, suka juga dengan karya kita gitu kan. Maksudnya mereka sampai udah bisa nyanyi, mereka udah bisa hafal, itu berarti suatu kebanggaan tersendiri juga kalau aku bisa melakukan hal itu gitu. Ya semoga lah, amin. Segeralah pastinya. Amin, segera. Kalau selama pandemi gini, ada nggak perbedaan di dunia musisi? Di dunia musisi. Mungkin kita suka on air atau perform. Kalau sekarang apakah turun gitu? Banyak sih sebenarnya. Pengaruhnya pandemi sama dunia musik. Pengaruh itu banyak banget. Salah satunya itu kita sebagai musisi yang mungkin reguleran di cafe, coffee shop dan lain-lain, lounge. Itu nggak ada penghasilan sama sekali. Maksudnya gini, kafe dibatasi jamnya, kafe ditutup, live music tidak diperbolehkan. Kita sebagai musisi, ya mungkin musisi yang tinggalnya di sini sama keluarga mungkin masih bisa
nengok kiri, nengok kanan. Cuman kalau kita sebagai musisi yang dalam konteks kita itu perantau, kita udah musisi, kerjanya sebagai musisi yang gak seberapa, yang gak se-UMR gitu kan. Terus kita dibatasin jamnya, akhirnya ya seperti itu gitu. Perantau pula gitu, apalagi yang kan banyak gitu yang musisi yang ngontrak, yang ngekos gitu kan. Jadi emang susahnya kehidupan sehari-harinya emang tiba-tiba drastis drop banget gitu sebenarnya. Aku juga mengalami hal yang seperti itu sebenarnya, cuman ya udahlah, mungkin ini kebaikan juga buat kita semua gitu kan. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa seneng-seneng lagi. Yang penting jangan lupa taat prokes terus, pakai masker. Tadi aku sebenarnya pakai masker, guys. Ya, kita kan udah kita tadi udah begitu-begitulah maksudnya. Taat prokes. Iya. Takut di Iya, aku takut. Aduh. Aman kok pokoknya sini lah. Harapan Axel sendiri buat dunia musik Indonesia apa? Harapan aku buat industri musik Indonesia, pokoknya semoga lancar terus ke depannya. Apa ya? Selalu mengeluarkan penyanyi-penyanyi muda yang berbakat. Benar banget. Harus itu nomor satu. Dan satu lagi, perjuangkan hak musisinya lebih baik lagi sih, harus diperjuangkan. Iya, jangan takut mengejar mimpi. Iya, karena kalau kita sebagai musisi kita menghibur kalian juga harus menghargai kita. Betul banget. Kita yang menghibur kalian gitu kan. Jadi ada timbal baliknya antara penikmat sama penghiburnya. Kira-kira seperti itu, guys. Terus kalau ada nggak pesan-pesannya buat, pasti kan Axel sendiri ngerasain ya dari dulu waktu belum masuk ke industri musik, berjuangnya gimana. Nah, ada apa pesan Axel buat mereka yang sekarang lagi berjuang merintis karirnya di dunia musik Indonesia? Yang mau merintis ke industri musik Indonesia ya, aku cuman pesan satu aja sih. Seperti yang tadi aku tadi udah bilang di awal, kalau kamu punya impian, kamu nggak berani berkorban untuk impian kamu, berarti apa yang kamu impikan itu harus dikorbankan. Jadi bahasanya itu, kalau kamu nggak mau berkorban untuk sesuatu yang kamu mau, berarti itu artinya sesuatu itu yang kamu mau, kamu harus lepaskan. Jadi kamu nggak bisa dapetin itu gitu. Jadi kamu harus tetap berjuang, kamu harus tetap fight terus. Ya. Harus didapetin, harus dikejar. Harus dong. Oke. Harus semangat. Sekarang udah boleh belum nih Sobat Kuyung ngedengerin single terbarunya dari Axel? Oh, boleh banget dong. Boleh banget. Kita nyanyiin sekali ya? Ya, sekali. Boleh? Boleh. Oke. 1, 2, 3, go. Tak tahu lagi kemana ku kan berlari, karena tak lagi ada cinta. Kemana dirimu pergi, ku ingin engkau kembali, sayang pulang. Sebentar saja, ku cuma butuh itu. Sebentar saja, ku cuma butuh itu. Jangan lupa dengerin, guys, Harus banget dengerin. Di mana kalau mau dengerin lagunya? Sekarang cuma butuh itu udah tersedia di seluruh toko musik digital yang ada di Indonesia, seperti Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, TikTok juga ada, Instagram Music dan lain-lain. Kalian bisa temuin di sana. Kalian bisa dengerin, kalian bisa stream sama download single aku yang berjudul Cuma Butuh Itu. Di YouTube juga ada kok. Oh, di YouTube juga ada. Di YouTube juga udah ada. Jadi kalian bisa langsung searching aja Axel Hunila Cuma Butuh Itu, nanti bakal ada kok di channelnya Benz Entertainment. Oke. Hey. Nah, kalau buat-buatku yang mau follow Axel di mana aja? Boleh banget, kakak juga kalau mau follow boleh. Tenang aja, sini follow. Sebaik. Apaan tuh tadi? Namanya Axel suara tambahan dari belakang. Kenceng banget. Namanya @AxelHunila 90. Jadi AXL, nggak pakai E ya. Jadi AXL, jadi kayak nama-nama barat gitulah. Biasa. Orang tua aku jadi agak sedikit negro-negroan gitu kan. Excel gitu. Oke. Alright. Thank you Axel. Thank you. Makasih banyak. Makasih buat waktunya udah cerita-cerita banyak. Yes, seneng banget loh kita di sini. Sukses terus ya. Ntar kapan-kapan undang lagi dong kayaknya ya. Iya Kalau single aku udah keluar lagi ya, yang tadi aku bilang ya. Iya, undang. Harus banget ya. Aku juga diundang kan?
Oke, sobat Kuyo. Kayaknya. Alright. Stay tune di sosmed kita di Instagram, YouTube Kuyo Official, dan juga ada website kita, dan juga jangan lupa download aplikasi Kuyo. Yes. For today, pokoknya harus stay tune. See you. Bye. Bye bye. Saat menjelang hari-hari bahagiamu, aku memilih untuk diam dalam sepiku. Saat mereka tertawa di atas pedihku tentang cintaku yang telah pergi tinggalkanku. Aku tak peduli, sungguh tak peduli, inilah jalan hidupku. Ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu, tak tersisa untuk diriku. Habis semua rasa di dada, selamat tinggal kisah tak berujung. Kini ku kan berhenti berharap perpisahan kali ini untukku akan menjadi kisah sedih yang tak berujung. Kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu, tak tersisa untuk diriku. Habis semua rasa di dada, selamat tinggal kisah tak berujung. Kini ku kan berhenti berharap perpisahan kali ini untukmu akan menjadi kisah sedih yang tak berujung. Akan menjadi kisah sedih yang tak berujung. Parah sih.